Hai guys, aku Maggie, dan di video kali ini aku akan mereview buku terakhir dari seri The Chronicles of Audi yang berjudul O2. Seperti yang kalian semua mungkin telah duga sebelumnya, buku ini menawarkan penyelesaian terhadap segudang masalah yang dihadapi oleh 4R dan juga Audi, seperti Rex yang akan pergi berkuliah ke MIT, kelanjutan hubungan Audi dan Rex setelah Rex pergi, Romeo yang kemungkinan besar akan menikung gebetan adiknya sendiri, Rafael yang harus mencari sekolah baru karena dikeluarkan dari sekolah, dan yang paling penting dari semuanya, skripsi Audi. Karena seperti yang kalian semua ketahui dari buku pertama yang menjadi permasalahan ada skripsi, dan skripsi. Selain itu, Kaorizuka juga menambahkan permasalahan baru yang harus dipikirkan oleh Audi yang sudah sangat pusing dengan segudang masalahnya, yaitu apa yang akan Audi lakukan di masa depan setelah skripsinya selesai. Buku ini menuntut Audi untuk memikirkan matang-matang apa cita-citanya dan apa rencananya selanjutnya ke depan. Dan aku sangat menyukai hal itu, bagaimana konflik baru itu ditambahkan ke dalam buku ini. Aku senang bagaimana Kaorizuka mengajarkan betapa pentingnya memiliki sebuah cita-cita dan meraihnya tanpa pernah menyerah. Apalagi ada satu buah quote yang sangat aku suka di dalam buku ini, yaitu dalam meraih cita-cita, kamu udah gagal di detik pertama kamu menyaksikan dirimu sendiri. Yang lagi-lagi diucapkan oleh Rex. Aku rasa Rex master dari quote-quote indah yang patut dikutip dari buku ini. Overall, Kaorizuka menawarkan penyelesaian yang menurut aku bagus dan sama sekali nggak mengecewakan. Kalau nggak bisa dibilang penyelesaian terbaik yang mungkin ada untuk kisah Audi ini. Aku ingin bilang sebelumnya kalau misalkan aku sempat kecewa dengan buku ini, karena aku sebenarnya nggak gitu terlalu suka 4/4. Kalau misalkan Audi 4R sama 21 aku kasih 5 bintang, 4/4 aku cuma kasih 4 bintang. Karena waktu baca 4/4 aku merasa Audi terlalu berlebihan, karakter Audi nggak semestinya dan dia malah berubah jadi lebay dan bodoh yang dia buat-buat, sehingga aku bete setengah mati sama Audi di buku itu. Dan aku merasakan hal itu juga di 100 halaman pertama buku ini. Jadi waktu baca buku ini aku sempat khawatir gimana kalau aku nggak menyukai buku ini pada akhirnya, karena aku ingin banget suka sama buku ini karena ini sudah buku terakhir kan. Tapi ternyata semua itu berubah dan setelah 100 halaman Audi kembali menjadi Audi yang aku kenal di buku 4R dan 21. Audi yang memang bodoh dan bukannya bodoh dibuat-buat. Audi yang somehow karena kebodohannya bisa merekatkan 4R bersama, dan itu yang aku nanti-nanti dari Audi. Oleh karena itu setelah halaman 100 aku puas, dan ya aku mungkin cuma ingin sedikit berpesan pada Kaorizuka, don't try too hard, karena tulisan Kaorizuka sendiri sudah sangat lucu dan bagus tanpa terlalu dipaksa dengan berbagai lelucon tambahan. Karena Audi itu bukan badut kan, Audi adalah seorang gadis yang ya jika bertindak dengan lebih normal akan lebih mudah diasosiasikan. Aku merasa lebih akrab dengannya, lebih membumi kalau misalkan dia nggak terlalu lebay seperti FTV. Makanya nih aku rasa Kaorizuka adalah salah satu penulis yang bisa menulis cerita FTV menjadi sesuatu yang menarik. Karena ini semacam FTV banget kan sebenarnya premisnya, tapi perfection karena Kaorizuka yang nulis. Aku cuma pengen bilang untuk kalian semua yang belum baca dan harapkan buku ini akan memiliki banyak sekali adegan dakdikduk antara Rex dan Audi, berhentilah berharap. Bukan nggak ada, tapi aku cuma merasa buku ini menitik beratkan pada konflik keluarga daripada romance. Jadi lebih banyak adegan-adegan heartwarming keluarga daripada adegan romantis. Jadi jangan berharap terlalu banyak. Seperti yang aku bilang tadi, buku ini ditulis dengan gaya penceritaan yang sangat baik, rapi, mengalir, dan aku ketawa berkali-kali setelah dari halaman 100 tentunya. Karena aku masih nyata lo gak mudeng aja joke di halaman 100 ke bawah, karena menurut aku lebay, tapi setelah halaman 100 lucu banget. Dan ternyata ada sebuah twist di dalamnya, aku nggak duga keberadaannya. Mungkin aku nggak mengharapkan twist dari buku ini, jadi ya aku nggak nebak aja, ternyata ada sebuah twist dan aku cukup puas dengan twist yang ada di dalamnya. Jujur aku nggak nangis ketika baca buku ini, tapi tetap aja setelah melihat kata tamat di lembar terakhir dari buku ini, ya aku nyesek dan baper. Karena aku masih penasaran akan banyak hal. Aku pengen lihat perkembangan Rafael, aku ingin lihat gedenya seperti apa bakal seperti Rex atau seperti Romeo atau entah campuran dari semuanya. Aku penasaran banget hal itu. Aku juga pengen lihat anak Maura dan Regan. Aku pengen lihat perkembangan Audi sama Rex kalau bisa sampai nikah sekalian. Aku juga penasaran bagaimana dengan Romeo. Seperti di perempat yang menurut aku menonjolkan Romeo, buku ini juga somehow membuatku sedikit lebih tertarik ke Romeo daripada ke arah Rex dan Audi. Maksudnya Rex cintaku tentu saja, tapi Romeo aku semacam lebih bisa membuat hubungan ikatan batin dengan Romeo. Karena apa yang dia pikirkan dalam buku ini
Aku mengerti. Jika adik aku membaca buku ini dan dia kurang suka, aku suka banget dan malah makin sayang dengan Romeo karena ya apa yang dihadapinya dalam buku ini dan bagaimana aku mengerti lebih banyak mengenai perasaan Romeo dalam buku ini. Kalau penasaran akan apa yang terjadi dengan Romeo, segera baca. Sebagai seorang kakak, aku sangat mengerti apa yang dirasakan oleh Romeo. Itu aja, aku gak mau spoiler lebih banyak. Aku gak tahu mau ngomong apa lagi. Yang jelas, aku puas dengan akhir dari cerita Audi. Buku ini berakhir sesuai dengan harapan dan aku cuma pengen berterima kasih pada Kak Onizuka karena telah mengenalkanku pada keluarga 4R dan juga Audi. Aku benar-benar pengen menjadi bagian dari 4R. Please. Dan ya, aku akan merindukan 4R serta Audi untuk jangka waktu yang panjang. Anyway, kalau misalnya kalian belum baca buku O2 kan harus segera baca karena ya harus saja karena itu buku terakhir. Dan anyway, aku nggak tahu mau ngomong apa lagi. I guess segitu aja review dari aku. Aku udah terlalu excited sampai nggak ada yang bisa aku ungkapkan lagi tentang buku ini. Dan jangan lupa buat like, share this video, and also subscribe this channel. See you in my next video. Happy reading. Bye.